Om Swastiastu. Ya, pemirsa, tidak terasa memasuki pekan ketiga. Berbagai kegiatan khususnya di bidang kesenian telah berlangsung selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Sejauh ini, pelaksanaan Pesta Kesenian Bali tahun ini telah mendapat sambutan yang sangat antusias dari berbagai kalangan masyarakat. Nah, seperti apa evaluasi yang harus dilakukan untuk kedepannya yang lebih baik tentunya. Nah, ini yang akan kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tentunya bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya langsung perkenalkan, yang pertama ada Bapak DRS Igede Nale Antara M. Hum, beliau adalah tim kurator PKB atau Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023. Om Swastiastu Pak Gede, sehat selalu. Dan yang pastinya kami juga sudah mengundang seorang pengamat seni, ada Bapak Iketut Muka Pendet. Om Swastiastu Pak Ketut, Swastiastu. Dan yang paling ujung beliau adalah Ketua Koordinator Tim Kreatif Pesta Kesenian Bali ke-45 tahun 2023, ada Kadek Wahyudita. Om Swastiastu Kadek, sehat selalu ya. Baik, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Kita akan membahas tentang evaluasi apa yang harus dilakukan untuk kedepannya yang lebih baik tentunya selama 3 pekan memasuki pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-45 tahun 2023 ini sendiri. Saya ke Pak Nala dulu, Pak Nala selaku tim kurator Pesta Kesenian Bali ke-45. Selama pelaksanaan ini memasuki minggu ketiga ini sendiri, apa yang dirasakan seorang tim kurator kita melihat pelaksanaan, antusias masyarakat yang berduyun-duyun datang untuk menyaksikan pelaksanaan PKB ini sendiri? Terima kasih. Pesta Kesenian Bali seperti yang sudah kita ketahui bersama kan, semua masyarakat Bali sudah paham benar. Jadi sebuah event yang khusus menampilkan seni-seni tradisi, seni-seni klasik dan seni-seni rakyat. Nah, inilah yang menjadi magnet yang sangat besar untuk menarik minat masyarakat Bali untuk menyaksikan apa yang akan dipersembahkan dalam acara-acara Pesta Kesenian Bali. Jadi perlu juga dipahami bahwa ada 8 kegiatan yang menjadi inti dari Pesta Kesenian Bali dari beberapa tahun belakangan ini. Antusiasme itu sudah mulai berawal ketika pawai. Jadi ketika PDAY itu dilaksanakan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali di kawasan Niti Mandala, Renon. Nah, selama Pesta Kesenian Bali dengan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat untuk menyaksikan, kami dari salah satu tim kurator dan mungkin semua tim sudah sempat juga berembuk. Jadi semua item yang dilaksanakan selama hari ke-18 sekarang, jadi berlangsung tepat waktu. Itu yang pertama. Baik. Tepat waktu. Yang kedua, memang ada kendala. Nah, inilah yang harus kita antisipasi ke depan juga. Jadi kendalanya ketika terjadi hujan, ketika pergelaran atau reka sadana itu dilangsungkan di panggung terbuka. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri karena alam yang menginginkan seperti itu. Jadi ke depan itu kita harus pikirkan ketika hujan terjadi, pergelaran ini mau dikemanakan atau ditunda atau seperti apa. Ini yang harus kita perbaiki lagi ke depan. Di samping itu ada beberapa hal yang memang terkait isian dari PKB itu yang ada 8 itu, yang ada Pedaya, Reka Sedana, Utsawa atau Parade, Wimbakare atau Lomba, Kandarupa atau Pameran, Kriya Loka atau Loka Karya, Widya Tula dan Adisewaka yang akan disampaikan nanti pada akhir atau penutupan Pesta Kesenian Bali. Ada hal juga yang memang sedikit membuat kami di tim kurator melihat ketika Widya Tula atau Sarasehan ini. Jadi penggemarnya yang antusias untuk mengikuti
Widya Tula atau Sarasehan ini masih belum begitu maksimal. Inilah yang harus kita pikirkan ke depan sehingga hal-hal yang terkait dengan aspek tematis dalam hubungan dengan teks seni dan teks sastra itu supaya bisa benar-benar dipahami oleh masyarakat ketika Widya Tula itu dilakukan. Itu yang mungkin yang beberapa hal nanti kita bisa lanjutkan lagi apa saja mungkin ke depan yang memang harus kita perbaiki. Baik, secara whole atau secara garis besarnya selaku kurator Bapak cukup puas juga dengan pelaksanaan PKB tahun ini? Sampai hari ke-18 saya rasa sudah berlangsung dengan baik. Dan kami juga menganggap bahwa pergelaran apapun yang isian itu sudah berlangsung dengan sebagaimana yang kita rancang atau kita rencanakan. Hanya pada saat pergelaran Gong Kebiar ya, yang terjadi hujan selama beberapa hari itu. Itu saja yang memang menjadi kendala. Baik, baik. Saya ke tim kreatif Pesta Kesenian Bali dulu, Pak Kadek Wahyudita. Wahyu, ini kalau kita berbicara ini kreatifnya sangat luar biasa sekali ya bekerja. Mungkin ini masih ada waktu lagi nih yang akan dilakukan ke depannya. Lagi 2 mingguan Niki sendiri, kebelakangan Niki sendiri. Tapi bagaimana nih persiapannya untuk seperti yang disampaikan Pak Nala Niki sendiri untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kemungkinan saja bisa terjadi di lapangan? Iya, untuk mengantisipasi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nale selaku tim kreatif, ya tentu kesepakatan di lapangan kita tidak bisa lepaskan dari penampil itu sendiri, para kurator dan kita yang bertugas di lapangan gitu. Yang paling menjadi persoalan kita di lapangan itu benar sekali hujan itu gitu, yang tidak diduga-duga begitu mengguyur. Dan kalaupun kita memindahkan itu ke salah satu panggung, misalkan saja di Sirar-Nawo begitu, panggungnya tidak memungkinkan. Gitu. Yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan, seperti salah satunya ya tukang terangnya harus sakti-sakti lah gitu kan. Terlepas dari itu, dengan mungkin atas doa semuanya, waktu kemarin pergelaran Gong Kebiar Bangli begitu yang kami sangat-sangat cemas karena tidak ada satupun celah akan reda begitu. Bangli itu dengan semangatnya yang begitu luar biasa kita terobos itu gininya. Panggungnya itu dan kita laksanakan, syukur Tuhan memberkati selama walaupun ada gerimis di perjalanan pergelaran itu sampai akhir menjadi selamat dan setelah itu kembali hujan mengguyur. Ini kemungkinan apakah sesuai dengan tema kita Segara Kerti Prabaneka Sandi? Bisa jadi ya, tapi selama 2 minggu sebelumnya itu memang aman-aman saja ya. Artinya apresiasi masyarakat bagus, perjalanan pergelaran cukup bagus begitu. Ya memang beberapa insiden-insiden kecil lah seperti itu yang memang kita kategorikan sebagai post major ya. Di event manapun hal-hal seperti itu bisa terjadi begitu. Saya ke Bapak dulu, Pak Muke. Pak Muke selaku pengamat seni Niki sendiri. Bapak melihat bagaimana perkembangan, bisa dikatakan perkembangan seni Bali selama ini, apalagi sekarang pada saat sebulan penuh para seniman akan berpesta di acara hajatan Niki sendiri. Kita mengetahui ini sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali dan ada 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Salah satunya adalah pembaharuan Pesta Kesenian Bali yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri. Pak Muke. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku pengamat sekaligus dosen di Isi dan Pasar gitu, terkait dengan kesenian, kebetulan juga praktisi, kemudian pencipta seni gitu, sangat memberikan apresiasi dan kepada pemerintah Bali terutama dengan kegiatan Pesta Kesenian Bali ini gitu. Ini kan merupakan sesuatu yang kita hargai karena ruang sudah dibuka oleh pemerintah Bali. Kebetulan yang hadir di sini kan ada tim kurator Pak Nale, kemudian ada tim kreatif Pak Kadek. Nah Pak Kadek bagaimana beliau ini mengemas art center atau taman budaya itu menjadi sebuah lapangan berkreasi dari teman-teman yang memang menggeluti kesenian Bali khususnya gitu.
Nah, saya selaku pribadi sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya gitu. Karena ruang sudah dibuka, terutama terkait dengan penciptaan karya-karya tradisi gitu. Tradisi dan sekaligus nanti kan ada yang namanya Mega Rupa. Itu keberlanjutan dari Kandarupa Pesta Kesenian Bali gitu. Nah, demikian yang saya amati, kemudian kreativitas dari pencipta seni baik pertunjukan, seni rupa dan sebagainya itu luar biasa. Saya melihat di lapangan bagaimana dia menangkap situasi ini, bagaimana dia melakukan bersama untuk agar bisa berperan aktif di Pesta Kesenian Bali ini gitu. Nah, walaupun belakangan ini setelah berlangsung 2 minggu lebih, itu kan ada beberapa gejala-gejala yang tidak masuk di akal. Ini karena misalnya terjadinya hujan itu kan memberikan ruang yang tidak mengenakan terutama bagi seni pertunjukan yang diadakan di lapangan terbuka atau di open stage yang itu. Kemudian dari segi kreativitas dari perupa, saya mengamati itu luar biasa, dari khususnya perupa-perupa yang tradisional itu, baik patung, lukisan maupun karya seni yang lain itu, beliau ini menghargai. Kebetulan saya menjadi panitia di Kandarupa gitu. Saya tahu hati seorang pelukis, seorang pematung ketika diajak peran serta di dalam Pesta Kesenian Bali ini luar biasa dia menyambut karena merasa dihargai gitu. Ruang cipta mereka itu bisa dihargai, karyanya dijemput, kemudian diajak pameran bersama, ini luar biasa. Sekali lagi saya sebagai pengamat ini ide untuk penerusan dari cita-cita Pesta Kesenian Bali sejak awal, kemudian keberlanjutannya saya tetap setuju dan mengharapkan agar lebih semarak lagi gitu, selaku pencipta dan pengamat seni gitu. Baik, Bapak-bapak kita rehat dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana evaluasi yang harus dilakukan ke depan, khususnya di bidang kesenian selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang kelima ini. Kami akan kembali saat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana evaluasi yang harus dilakukan khususnya pada saat pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang dilaksanakan pada tahun 2023 tahun ini yang sudah memasuki ke 45 tahun sudah pelaksanaan Pesta Kesenian tentunya. Saya ke Pak Muka lagi nih. Pak Muka, berarti berbicara tentang kreativitas, tetapi tema yang ambil atau sudah diplot Niki sendiri dengan segara kerti Prabaneka Sandi ini sendiri, tidakkah akan membelenggu para seniman untuk menampilkan karya-karya mereka nantinya? Pikiran saya pribadi menangkap baik dari segi seni pertunjukan dan seni rupa ataupun seni media rekam yang lain gitu, saya kira itu sah-sah saja. Karena tidak ini juga membuka ruang berkreasi secara luas gitu. Saya pikir karena saya juga pernah melakukan komunikasi dengan para seniman ketika kita mengajak pameran, dia tidak merasa terbelenggu gitu. Walaupun temanya dia sesuai dengan yang sudah dicanangkan itu, dia tetap berkreasi, tapi temanya yang menjadi ide besar, bagaimana dia meng-create, memunculkan elemen-elemen yang mendukung tema itu dirasakan tetap terbuka dan bebas melakukan kreasi gitu. Itu dari segi tema gitu. Baik, tema tidak akan membelenggu para seniman untuk berkarya. Tidak akan membelenggu. Itu memberikan ruang kebebasan tetap berkreasi gitu. Baik, apa yang harus dimaknai dengan tema yang diambil tahun ini bagi para seniman? Dari para seniman ini juga dia dapat memetik tema bagaimana seorang pelaku seni di masyarakat, bagaimana seorang pelaku seni pertunjukan itu memaknai bahwa tidak semena-mena mereka itu bisa mengeksplorasi alam gitu. Bagaimana dia bisa mampu bersahabat dengan alam seperti yang sering diwacanakan implementasi dari Trihita Karana itu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan sesama, menyatu dengan alam. Nah, ketika seniman itu dicanangkan tema segara kerti gitu,
Nah, bagaimana seniman itu mengimplementasikan baik dalam karya seni yang beragam itu, itu tetap nanti ada makna-makna yang tersirat, makna-makna yang bisa disebarluaskan, makna-makna yang bisa dijalankan ketika dia mengarungi kehidupan lebih lanjut gitu, baik dalam kehidupan berkesenian, kehidupan bermasyarakat dan sebagainya gitu. Baik. Nah, ini luar biasa sebenarnya ketika saya pribadi mengamati gitu. Tema ini kalau bisa kita terjemahkan kemudian dari segi nilai, tata krama, norma dan sebagainya gitu. Oke. Baik. Saya ke Kadek Wahyudita nih selaku tim ketua atau koordinator tim kreatif ini sendiri. Ada tantangan nggak sih tahun ini? Kalau tantangan pasti ada. Karena satu, kita harus berpikir bahwa Pesta Kesenian Bali tidak menjadi satu-satunya pesta kesenian hajatan kesenian atau festival seni yang hari ini ada di Bali. Ya. Berbeda dengan dahulu. Baik. Pesta Kesenian Bali itu menjadi center. Dan hari ini banyak festival yang sudah ada di Bali. Dan tentunya kita harus berpikir dengan matang bagaimana mengemas Pesta Kesenian Bali ini biar tetap dia menjadi satu puncak dari seluruh festival atau seluruh hajatan kesenian yang telah terselenggara. Ini hajatan terlama loh yang ada di Bali, bahkan mungkin di Indonesia kayaknya. Pasti dengan seperti itulah tantangannya pasti akan lebih besar. Bagaimana membuat satu formulasi-formulasi atau hal-hal yang sifatnya kreatif tentang Pesta Kesenian Bali ini biar bisa tetap menjadi satu ajang magnet yang memang mencerahkan masyarakat begitu. Nah, ini memang tantangannya kalau saya lihat satu memang setiap tahun yang seringkali kita tidak bisa atasi adalah parkir tentu karena banyaknya pendukung. Kedua, persoalan dagang yang sudah perlahan kita bisa tekan. Baik. Bisa kemas, kalau dulu kan dianggap PKB itu pasar kerenang, pasar kedua, dipindahkan, gitu kan, dipindah pemindahan pasar gitu, atau kemudian yang terakhir itu gudang sampah begitu. Nah, saya atas nama tim kreatif dan atas nama panitia juga menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pengunjung Pesta Kesenian Bali ya, tentunya sekarang ini sudah mulai ada terbangun kesadaran begitu. Baik. Dengan kita menyiapkan tong sampah, mereka juga tidak terlalu banyak ada sisa sampah yang kita bisa lihat di Taman Budaya. Jadi perjalanan festival kita itu bisa dapat dianggap lancar lah begitu. Nah, kemudian hal-hal pembaharuan yang kita lakukan selain tematik itu yang akan selalu menjadi hal yang membingkai pembaharuan itu sendiri, yang diselaraskan dengan visi misi pembangunan Gubernur Bali ya. Nah, ini juga kita bingkai dengan beberapa kegiatan yang memang terseleksi dengan baik melalui sistem kuratorial yang dikurasi oleh para kurator gitu. Nah, jadi sajian-sajiannya itu kita harapkan tentunya semuanya memberikan tidak hanya menjadi nilai estetis atau nilai pertunjukan, tontonan, tapi juga sekaligus menjadi nilai tuntunan begitu. Seperti yang dipertanyakan tadi, apa harapan dari tematik ini? Ya memang setiap festival itu harus menjadi satu trigger ya atas isu yang sedang kita hadapi, misalkan saja Segara Kerti sekarang. Nah, sekarang bagaimana festival ini mampu membangun satu literasi lewat jalur seni terhadap bagaimana tata cara mengharmoniskan diri dengan laut atau menjaga laut dalam konteks yang lebih luas gitu, sehingga bagaimana potensi laut itu bisa dihadirkan kemudian bisa dimaknai. Nah, ini fungsi festival itu sendiri gitu. Nanti capaiannya adalah tujuan akhirnya bagaimana masyarakat paham bagaimana dia harus memahami cara-cara menjaga laut itu sendiri begitu. Nah, itu harapan akhirnya misi dari sebuah festival ini gitu. Nah, tentu yang hal lain yang juga kita hadapi tantangannya selain hujan tadi, ada beberapa panggung yang cukup mencemaskan gitu. Arda Chandra itu sudah hampir usianya ya sekarang Pesta Kesenian Bali udah 45 tahun ya. Dan itu setiap ada gong kebiar itu sesak gitu. Ketakutan kita semoga aja ya strukturnya itu masih kuat begitu.
Dan di beberapa panggung yang lain memang kita ke depan harus evaluasi gitu. Misalkan saja di Wantilan yang begitu gaung begitu. Jadi seniman menyajikan karyanya di sana tidak cukup nyaman Maksimal. gitu dengan akustik yang tidak memadai begitu. Baik. Nah, itu memang beberapa hal yang kita harus evaluasi ke depan sehingga pelayanan kita terhadap seniman itu menjadi lebih maksimal gitu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Baik, sehingga mereka bisa menampilkan kreativitas mereka dengan nyaman seperti itu. Iya, benar sekali. Baik. Nah, ini kalau Pak Nale, kalau kita berbicara antusias masyarakat, ini sudah dimulai sejak adanya Pet Ionica sendiri ya. Sampai bersesak-sesak ria nih ya, saya sampai berpeluh-peluh untuk menyaksikan para seniman yang tampil, padahal penampilannya sedikit udah puas banget rasanya. Apalagi kalau sudah melaksanakan kegiatan, sudah masuk ke arena PKB Niki sendiri, yang menjadi primadona adalah gong kebiar. Nah, ini ada yang baru di tahun ini dengan format baru Niki sendiri. Ini seperti apa Pak Nalem akhirnya mengambil, bisa dikatakan sebagai tim kurator, oh ini formatnya beda nih dari tahun-tahun sebelumnya, ini tidak membarung. Ya. Memang seperti yang disampaikan tadi, gong kebiar 2 tahun belakangan ini tidak membarung lagi, tetapi membarung di intern kabupaten kotanya. Nah ini. Jadi sesungguhnya ketika gong kebiar itu sebenarnya kan itu merupakan evaluasi yang terjadi terus menerus kan, sehingga memunculkan format baru dengan membarung di sesama mereka. Jadi diharapkan dengan tampilnya gong kebiar baik anak-anak, dewasa maupun wanita dari satu kabupaten yang sama dalam satu malam itu, sesungguhnya diharapkan untuk memunculkan kelokalan kreasi gong kebiar itu dari kabupaten yang bersangkutan. Baik. Itu yang diharapkan. Dan ketika penampilan gong kebiar seperti itu, riuh penonton juga bisa diminimalisir. Sehingga ini kalau membarung itu jelas penonton juga penikmat seni agak sedikit terganggu ya. Terganggu. Jadi ada kalau kayak nonton bola ya. Kakuk saling mengejek dan sebagainya di antar supporter mereka. Jadi tapi di satu sisi juga sesungguhnya ketika membarung itu yang dikangenin. Ya, kadang-kadang jadi seperti itu. Jadi kita harus evaluasi terus. Jadi hal itu akan kita evaluasi terus dengan tim kreatif juga, dengan pengamat seni, dengan seniman juga dari kabupaten kota. Jadi termasuk dari tim kurator. Jadi begitulah kita mengevaluasi semua kegiatan secara terus-menerus. Termasuk mengkurasi juga kesenian-kesenian tradisi dari seke-seke yang akan tampil di PKB. Sehingga variatif dia. Jadi ada joget, ada drama gong, dan drama gong juga sekarang dilombakan dengan format tidak lagi mengangkat cerita Panji. Iya. Jadi mereka berkreasi dengan cerita-cerita yang ada dalam teks-teks sastra, baik sastra. Iya, itu tujuannya seperti apa Pak? Pak Nala? Jadi sehingga mereka berkreasi. Jadi tidak lagi dengan istana sentris lagi. Sing jadi penjarakan. Jadi tidak ada lagi penjarakan, galude, keuripan. Jadi tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang ada dari cerita teks novel Bali yang berbahasa Bali, itu ada Melancaran Kesasak, ada Sukreni Gadis Bali, Iswaste Setahun di Bedahulu, ada cerpen lagi yang sangat terkenal di kalangan sastrawan Bali modern itu Ketemu Ring Tampak Siring. Nah ini jadi mereka para seniman itu berkreasi dengan garapan-garapan yang baru dengan konteks seni tradisi itu. Jadi itulah yang pembaruan-pembaruan yang terjadi, termasuk juga nanti dalam Pesta Kesenian Bali tadi sudah disampaikan, pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali itu dalam Pesta Kesenian Bali dalam rentang sebulan itu di dalamnya ada World Culture Celebration. Jadi perayaan budaya dunia di Bali dengan menampilkan kesenian-kesenian yang tahun ini ya, kesenian-kesenian tradisi dari beberapa negara. Ada 8 negara kalau tidak salah ini. Dan ada juga festival seni tradisi yang disebut dengan Jantre Tradisi Bali, Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi tradisi itu ditampilkan
di event ini jadi menunjang pembaruan Pesta Kesenian Bali ini. Jadi misalnya kemarin ada megoak-goakan dan setiap tahun ada lomba megale-gale. Nah ini semua ditampilkan dalam rangka Pesta Kesenian Bali. Jadi tidak murni hanya seni tari saja atau seni tabuh di Pesta Kesenian Bali, tapi juga ada seni tradisi. Apa namanya? Permainan tradisi yang memang harus kita lestarikan ke depan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Bali. Baik, dan itu harus tetap dilestarikan. Dan itu harus tetap ada. Itu yang pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Ya, itu sudah dilakukan. Jadi sebagai harapan ataupun sebagai tonggak bahwa Bali itu sebagai Padma Buana, pusat kebudayaan dunia itu ada di kita. Jadi kita undang yang malam kemarin dari Cina malah. Jadi semua seni tradisi yang ditampilkan. Jadi karena konteksnya adalah Pesta Kesenian Bali. Baik. Nanti kita akan bahas lagi, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali saat lagi. Ya, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya masih bersama kami dengan topik kita yaitu bagaimana evaluasi yang harus dilakukan ke depannya untuk yang lebih baik lagi untuk Pesta Kesenian Bali tahun ini tentunya. Saya ke Pak Muke. Pak Muke, dengan apa yang sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Gede Niki sendiri, ada format baru juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan format-format seperti tidak lagi Mobarung, khususnya nih Gong Kebiar yang menjadi ini. Saya sendiri jujur seperti kadang-kadang ini parkir juga harus diperhatikan Niki sendiri. Akhirnya saya untuk mendukung karena saya saking fanatiknya saya dengan daerah saya sendiri yang akan tampil, saya parkirnya hampir 2 kilo jalan kayaknya tuh terasa saya udah capek. Iya. Enggak bisa. Nah, tapi itu puas banget melihat apa ya kabupaten atau kabupaten kota yang tampil pada saat itu. Tapi apakah Pak Muka melihat apakah itu tidak akan mengurangi greget mereka tampil nantinya setelah ne masih sing Mebarung, ne Nyamo, ne Mekejang seperti itu. Yang nonton juga sama dari kabupaten sendiri seperti itu. Bagaimana Pak Muka melihatnya? Saya mengamati terkait dengan karena Gong Kebiar PKB itu kan menjadi landmarknya, katakanlah memang magnetnya Pesta Kesenian Bali itu dari tahun sekian sampai sekarang itu memang luar biasa menarik penonton. Bahkan kami diisi menjadi karena luar biasa kampus isi Denpasar itu diserbu masyarakat. Nah, salah satu yang menjadi amatan saya terutama terkait dengan Gong Kebiar dulu ya. Gong Kebiar itu terima kasih pada tim kurator bagaimana tim kurator mengemas sehingga Gong Kebiar itu tetap bisa tampil walaupun ada pembaharuan kan gitu. Nah, awalnya kan memang Gong Kebiar itu Mebarung. Dari segi tampilan ada sesuatu yang perbedaan antara Singaraja, Badung, Karangasem, Kelungkung, Gianyar dan sebagainya. Nah sekarang tampilnya kan Mebarung antar satu daerah. Nah di sini kita sebenarnya selaku pengamat itu sudah dapat merasakan walaupun dia Mebarung dengan desanya atau secara kolektif. Apa yang dirasakan Pak? Kita merasakan ada semacam identitas yang dapat saya petik. Oh ini Gong Kebiar Singaraja, ini Karangasem, ini Tabanan. Sekilas ada kolokalan yang muncul di sana gitu. Dan tidak ada semacam sorak-sorai yang karena termasuk juga penontonnya. Ya. Homogen semua. Nah, itu yang menjadi amatan saya yang saya temukan sebenarnya gitu. Luar biasa juga gitu karena mampu menampilkan kolokalannya gitu di arena PKB ini gitu. Itu terkait dengan Gong Kebiar. Kemudian dari kebaharuan juga muncul ada berbagai macam lomba yang sifatnya itu kan mendidik, mengangkat. Misalnya salah satu lomba yang terkait misalnya lomba jukung. Nah, itu kan bagaimana masyarakat bisa mengenali karya leluhur transportasi air yang luar biasa itu sehingga itu bisa dicetuskan menjadi sebuah lomba gitu. Nah ini juga luar biasa
dari amatan saya gitu. Sehingga piranti-piranti yang ada di Jukung itu bisa dimaknai oleh peserta itu. Oh, ini yang namanya kantih, ini yang namanya dayung, ini yang namanya bidak gitu. Yang dulunya kan tidak dikenali oleh anak muda gitu. Jukung aja jarang. Ya Jukungnya. Nah, ini luar biasa gitu. Yeah. Semoga budaya Jukung ini tidak hilang, tidak sirna dengan budaya modern yang begitu menggerus Bali ke depan ini gitu. Baik. Baik. Bagaimana dengan materi Bapak melihatnya? Bukan, saya ingin mengomentari dulu yang disampaikan oleh tim kreatif. Iya. Arde Chandra, Center keseluruhan itu kan memang umurnya sudah luar biasa, sudah panjang kan. Sebentar lagi Nah, mudah-mudahan saya sebagai pencipta seni dan pengamat seni, pusat kebudayaan yang dicanangkan itu segera bisa terwujud sehingga pesta besar tahunan yang ada di Bali ini bisa pindah ke luar biasa itu sebenarnya. Ya bisa menampung lebih banyak lagi. Ya. Sehingga event yang bisa dicanangkan bisa lebih besar dan penonton bisa lebih leluasa, parkir juga. Nah itu harapan dari saya sebagai pengamat dan pencipta seni gitu. Kita harapkan demikian. Bukan hanya dari pengamat seni saja, tetapi masyarakat penikmat seni juga mengharapkan seperti itu sehingga tidak berdesak-desakan. Saya mengamati dari yang sudah berjalan 2 minggu itu masyarakat ke Taman Budaya itu merasa sumpek dia gitu. Ya, walaupun sajian yang disampaikan oleh grup atau sanggar di masing-masing kabupaten itu luar biasa sebenarnya. Tapi saya mengamati itu masyarakat itu kurang nyaman rasanya. Gitu. Yeah. Ya, kurang nyaman. Bahkan saya pernah saya sudah mau datang ketika melihat sudah panah, Pak penuh nih, hijau parkir nih, buang mau balik kurit yang. Apalagi kemarin yang Gong Kebiar Gianyar. Jam 4 itu sudah penonton sudah membludak. Itu salah satu. Nah mudah-mudahan sekali lagi pusat kebudayaan yang dicanangkan di Kelunggong itu bisa segera terwujud, antisipasi perkembangan pertumbuhan kesenian Bali masa depan. Ya, bagaimana dengan materi yang diangkat pada saat Pesta Kesenian Bali Niki sendiri? Materi dengan tema besarnya Segara Kertih itu kan seperti yang disampaikan oleh tim kurator dan tim kreatif itu luar biasa. Seniman, pencipta seni tidak merasa terkungkung, tidak merasa terbingkai dia mencipta. Nah, tapi contoh kecil ya dari seni rupa itu bagaimana dia mengolah ide itu, bagaimana dia mengangkat misalnya biota laut dan isiannya sehingga menjadi sebuah karya seni rupa, sebuah karya seni pertunjukan itu. Itu luar biasa temanya. Itu sekali lagi tema tidak memberikan ruang gerak yang terbatas. Bapak melihatkah ada pengulangan materi atau yang dipentaskan? Ada sih memang pengulangan sedikit dari volume yang ditampilkan tahun ini. Karena kan sekali lagi contoh kalau misalnya tari itu kan baik yang ditampilkan dari teman-teman isi dari Ped Ayo gitu. Nah contoh sekali Ped Ayo itu sekali lagi kan memang sudah menampilkan ciri khas daerahnya masing-masing. Tapi ada beberapa penggalan cerita memang ada sedikit monoton sudah ditampilkan tahun depan tapi tetap sudah ada pengolahan baik dari kostum, baik dari segi gerak dan sebagainya gitu. Baik. Kadek Wahyu, ini kembali lagi ini sendiri tantangan-tantangan yang ada selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini sendiri, tentunya harapan-harapan juga dari para pecinta seni, penikmat seni ini sendiri. Nih, apa yang dilakukan dari tim kreatif ini sendiri untuk menyuguhkan sesuatu agar bisa dinikmati walaupun situasinya tidak mendukung seperti itu? Baik, kami di tim kreatif tidak memungkiri untuk mengelola item acara yang jumlahnya itu 498 item acara dengan pelibatan 309 komunitas dan 19.009 seniman itu tidak gampang selama sebulan itu. Itu menjadi satu hal yang memang sangat harus kami berhati-hati karena tidak saja mengelola komunitas tapi juga mengelola psikologis begitu.
Nah, jadi kami melakukan dan kami dengan tim di lapangan tetap memfasilitasi hal yang paling terbaik yang kami bisa lakukan untuk seluruh sajian. Misalkan saja ketika terjadi sesak kepadatan, kita bantu dengan streaming. Kita bantu dengan penayangan lewat media sosial begitu. Kita bagi, kemudian kita tayangkan di luar Arda Chandra juga gitu, untuk memecah situasi kepadatan yang sedang berlangsung. Kemudian untuk memfasilitasi mereka tampil maksimal, mereka juga mengadakan gladi. Tim kami jarang-jarang mulai bisa tidur gitu. Karena setelah pergelaran jam 10 malam itu, jam 1 itu sudah mulai ada gladi hingga pagi. Dan itu kami harus layani setiap saat untuk mereka bisa tampil maksimal gitu. Nah, itu yang kami bisa lakukan, berkoordinasi dengan maksimal sehingga seluruh acara, seluruh isian itu dapat tersampaikan dengan baik kepada publik begitu. Ya. Nah, ini yang menarik sekali, masalah sampah seperti itu. Dan ini pembaharuan yang sangat luar biasa sekali yang saya tahu, para seniman yang berada di belakang panggung setelah panggung semuanya harus clear. Harus. Kebersihan itu sebenarnya budaya. Dan sehebat apapun kita di panitia, sehebat apapun DLK dan lain sebagainya, kalau tanpa dibarengi dengan kesadaran dari personal masing-masing, termasuk pengunjung juga dan seniman, itu tidak mungkin dilakukan. Dan kebersihan itu harus menjadi satu budaya. Apa yang ditanamkan kepada mereka? Kita melalui PSI-nya, melalui state manager, tetap menghimbau kepada kabupaten yang pentas, kepada pengisi yang pentas, agar setelah selesai pentas mereka diajak bersih-bersih bersama gitu. Sehingga sampahnya sudah clear dari ruangan itu, kemudian penonton juga membawa sampahnya ke tempat sampah, jadi paling tidak kita melihat di panggung pementasan di sekitar areal art center itu tidak terlalu banyak sampah yang berserakan begitu. Termasuk juga pedagang nih, kalau kita berbicara tentang pedagang yang juga menjadi perhatian gini, ini begitu kita masuk nih, aduh ayo mal-malnya gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah tidak ya, mereka kan sudah punya gini, dagang dalam artian kuliner ya. Iya gitu. Kuliner. Ya kalau di pameran Bali Bangkit ya memang itu memang sudah menjadi seperti ada kesepakatan harga memang dan itu memang sudah diatur gitu. Nah kalau di dagang kuliner itu tidak, sudah mulai standar kok. Baik. Cuman persoalannya ketika temanya adalah Segara Kerti, saya masih minim melihat bagaimana hasil laut itu diolah ya. Misalkan es bulung kah gitu, bagaimana ikan yang dikemas dengan berbagai sajian begitu. Nah itu yang mungkin masih kurang ya gitu. Dominasinya sate babi sama gini. Karena mungkin itu ya publik yang suka ya itu. Panala ada masukan nih sepertinya. Masalah mahal itu relatif mahal ya. Itu relatif. Ya. Jadi Kandarupa atau pameran yang kita lakukan sekarang ada pameran kuliner, rancang, pameran Bali Bangkit dan pameran seni rupa Kandarupa. Nah ini dari 3 pameran itu jadi sekali lagi, terutama yang Bali Bangkit. Jadi sudah dikemas sedemikian rupa dengan fixed price, harga pas. Nggak boleh ditawar. Sebenarnya itu sangat bagus dan itu memang sudah dikelola oleh Dekranasda dan jelas harganya tidak akan mahal sesuai dengan kualitas. Betul. Nah, karena dulu ya, kadang-kadang pedagang itu cari kesempatan. Ada tawar-menawar dan sebagainya. Oke, ya, baik. Sehingga harganya dinaikkan ketika kita tidak bisa menawar, bisa barang yang kualitasnya lebih rendah kita bayar mahal. Kalau sekarang harganya sudah memang harga pas, tidak bisa ditawar lagi. Jadi jangan ragu sebenarnya. Pasti akan sudah disesuaikan. Itu sudah peran Dekranasda sudah. Memang itu sudah dikurasi oleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Iya. Jadi seperti itu. Kuliner ya saya setuju tadi. Saya sudah sering sampaikan ketika kita rapat-rapat, ketika temanya Segara Kerti, ya sebenarnya kulinernya tentang hasil laut. Gitu. Jadi harus itu yang harus ditampilkan. Jadi itu yang harus kita evaluasi ke depan sesuai dengan tematik dari
Pesta Kesenian Bali itu. Iya, kalau kita berbicara tentang apa yang dicari oleh masyarakat ke Pesta Kesenian Bali ini sendiri, selain seninya juga pasti kulinernya Ya, seperti itu, dan juga hasil pameran seperti itu Pak Nala. Saya kira itu. Jadi setiap orang yang berkunjung, oh ini saya beli pada saat pesta kesenian yang kesekian loh. Gitu. Iya. Ya, itu kan jadi barang kenangan bagi pengunjung ketika mengunjungi pesta kesenian Bali, baik di pameran maupun di hal-hal yang lain. Baik. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana evaluasi yang harus dilakukan selama pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana evaluasi yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan Pesta Kesenian Bali, khususnya pada tahun ini yang sudah memasuki tahun yang ke-45. Pak Muke, saya ke Pak Muke dulu lagi Niki. Bagaimana dengan porsi bagi para seniman yang tampil, yang sudah tampil Niki sendiri? Sudahkah memuaskan bagi para seniman yang sudah tampil pada saat pelaksanaan Pesta Kesenian Bali Niki sendiri? Kalau saya mengamati dari segi perupa dulu ya. Dari segi perupa saya kira itu sudah maksimal karena sudah ada sistem kurasi karya. Yang memang secara tematik itu kalau dia memang ketemu dia lolos gitu. Dari tim pameran karya rupa. Kemudian dari segi pertunjukan saya kira juga demikian. Seniman karena teman-teman dari ISI, karena beberapa seniman yang tampil dari kabupaten itu kan singgah di ISI transitnya. Saya dapat merekam, dia merasa sudah sudah dihargai gitu oleh pemerintah, itu bisa tampil di event yang luar biasa. PKB itu kan luar biasa di gaungnya gitu. Apalagi peserta PKB ini kan tidak saja dari intern Bali, kan sudah bisa diikuti oleh misalnya dari Kabupaten Bantul, Jawa, kemudian dari luar Jawa juga bisa gitu. Nah itu yang dapat saya sampaikan dari segi seniman itu saya tangkap sudah mencukupi gitu. Kemudian satu lagi yang ingin saya lupa tadi menyampaikan dari segi kebaharuan, tampilan dari pameran yang dikelola Dekanasda itu luar biasa. Itu ada kebaharuan luar biasa dari segi tampilan. Tidak seperti yang kemarin-kemarin ya mohon maaf saya katakan seperti pasar seni lah, pasar seni. Tapi ketika kita masuk sudah seperti di mall ya Pak ya? Ya, yang di bawah Kesiarnamo itu luar biasa Pak anunya. Mungkin tim kreatif sudah masuk di sana. Bagaimana dia meng-create, mengelola sebuah ruang menjadi itu menarik. Ketika keben dipajangkan tertata seperti di mall itu, yang harganya kemarin yang mungkin ya 100.000 itu akan menjadi angkat di up lagi ya. Gitu. Luar biasa, yang baik di bawah. Dan ada kebanggaan ketika kita belinya di Pesta Kesenian Bali. Seperti itu, seperti kata Pak Nala. Ketika dia memilih itu bisa ada jarak di antara produk yang satu dengan yang lainnya gitu. Luar biasa itu. Ya, Pak Nala ada yang ingin ditambahkan? Jadi perajen ya seperti tadi, perajen dari UMKM dan UMKM itu yang merasa dihargai mereka. Jadi dipajang di tempat yang memang sangat layak gitu. Tidak lagi sembarang begitu seperti pameran sebelumnya. Begini, tentang seniman tadi, saya juga sempat berbincang-bincang ketika pergelaran sudah selesai. Jadi mereka terus terang saja ketika seniman melakukan pergelaran di Pesta Kesenian Bali di Art Center itu mereka bangga tampil pada Pesta Kesenian Bali. Dan tidak bangga dalam penampilan saja. Pemerintah Provinsi Bali melalui peraturan gubernurnya juga sudah memberikan penghargaan yang layak bagi mereka yang tampil di Pesta Kesenian Bali. Jadi seke-seke yang memang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten kota itu sudah dihargai dengan layak gitu. Tidak hanya sekedar ngayah gitu, tapi membayar gitu kan tidak. Ya, walaupun baru sebegitu pemerintah provinsi bisa atau kabupaten kota memberikan penghargaan kepada mereka. Sehingga mereka yang tampil akan lebih maksimal lagi dengan apresiasi yang dilakukan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Mudah-mudahan ke depan juga bisa ditingkatkan lagi kan. Jadi untuk menambah semangat dan menampilkan kualitas yang lebih baik lagi pada event-event yang akan datang. Oke, saya ke tim kreatif dulu. Tim kreatif ini sangat luar biasa sekali kerja. Ini berapa lama sih mempersiapkan akhirnya bisa
wah ini saya ketika kita sudah masuk ke Pesta Kesenian Bali ini sendiri, kita sudah disuguhkan baik itu keseniannya, kemudian pamerannya yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ini jujur ya, ketika teman saya yang datang dari Jawa datang, wah ini keren banget nih di Art Center seperti itu. Ini gimana, apa yang ada di pikiran seorang tim kreatif Niki sendiri? Kalau kita berproses kan, kalau untuk menghasilkan kriteria udah dari November lalu ya. November lalu? Ya, November lalu. Kita bekerja hampir kurang lebih 7 bulan lah, 6 bulan, 7 bulan gitu. Dan intensifnya mulai dari 3 bulan sebelumnya. Gitu. Sampai mulai mengevaluasi dari tahun sebelumnya, kemudian mendata. Setelah mendata kita memasukkan menjadi satu program, kemudian bagaimana mengemasnya gitu. Nah, bagaimana berkoordinasi dengan yang lainnya. Tentu kita memang belum sempurna sekali, tapi kita akan tetap setiap tahun itu akan berbuat sebaik mungkin dengan apa yang kita bisa lakukan seperti itu. Dan untuk sebagai satu jawaban atas misalkan ada begini. Wah, Pesta Kesenian Bali itu monoton gitu. Monoton gitu. Harus monoton. Harus monoton. Harus monoton. Kenapa harus monoton? Karena konsep Pesta Kesenian Bali adalah eksistensi in change. Oke. Bukan end change, bukan dikotomi. Tapi dia harus ada satu keberlanjutan. Iya. Gimana kita bisa memfasilitasi masyarakat di desa yang hanya akan menunggu setiap tahunnya Arjo RRI begitu misalkan gitu. Dan bagaimana mereka menunggu gong kebiar? Jangan salah loh. Ada masyarakat yang mengkritisi bahwa kok gong kebiar itu sebaiknya dihilangkan saja dulu di beberapa perhelatan Pesta Kesenian Bali karena itu dianggap monoton sekali. Tapi kenyataannya itu magnetnya. Tapi jangan salah. Gong kebiar itulah magnetnya gitu. Selain juga bala ganjur. Bala ganjur juga. Dan kalau seandainya kita merubah semua isian acaranya bukan PKB lagi. Jadi ini yang harus kita sadari. Dan jangan salah, tema berubah, pengisinya berubah, enggak ada yang sama loh tahun lalu dengan yang tahun ini. Kemudian generasinya berubah, kreasinya berubah. Nah ini kita ngomongin tentang regenerasi ini sendiri. Keterlibatan dari hampir 19.000 seniman ini sendiri. Bagaimana tim kreatif bisa dikatakan dari generasi yang paling cenik Niki sampai yang lingsir-lingsir seperti itu. Pasti di setiap kabupaten itu pasti ada keterlibatan. Gong kebiar aja dah taruh salah satu contohnya. Ada gong kebiar anak-anaknya, ada gong kebiar dewasanya, ada gong kebiar wanitanya juga. Gitu. Jadi itu pun sudah balance gitu. Baik. Tentang isian apakah ada yang diulang? Ada, yang namanya gong legendaris itu ada satu yang diulang sebagai satu spirit menghadirkan kembali satu pencapaian di masa lampau yang diinginkan oleh masyarakat untuk dikenang kembali, dirayakan kembali begitu. Nah, ini yang akan sudah kita hadirkan kembali selain kita menghadirkan dari sisi pengembangannya gitu. Nah, ini memang akan terus seperti itu. Drama Gong akan selalu hadir, tapi yang dirubah apa? Skenarionya, tata sajinya, polanya tidak lagi mengacu Panji, entahkah ke depan akan dikembalikan lagi. Nah, ini dia berdinamika di dalam eksistensinya gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa pesta kesenian itu adalah satu ruang pelestarian di tengah dia dikembangkan gitu. Baik. Nah, itu yang harus dimaknai, jangan sampai kata pembaharuan itu membuat kita menjadi terjebak gitu. Bahwa apa yang hadir sebelumnya tidak penting kita hadirkan lagi atas dasar itu dianggap monoton, salah gitu. Baik, baik. Nah ini masukan juga nih yang saya dapatkan ketika saya bertemu dengan semeton-semeton kita para anak lingsir nih, lansia bisa dikatakan demikian. Mereka bertanya, bisa nggak saya nonton ulang pertunjukan tersebut karena tiang tan bersidayang nih ke Pesta Kesenian Bali ya. Semacam kangen mereka bisa terobati. Pasti. Di kanal YouTube Disbud Provinsi Bali, selain kita streamingkan itu sudah langsung ditayang ulang
tentang isian pesta kesenian Bali yang sudah kita dokumentasikan. Oh, Jadi baik. dapat dilihat di sana gitu. Jadi jangan khawatir. Iya. Atau pengisi-pengisi yang telah tampil yang membutuhkan dokumentasinya silahkan datang ke Dinas Kebudayaan Provinsi Bali untuk meminta dokumentasi mereka gitu. Wow. Ya itu yang sudah kita fasilitasi. Gitu. Baik. Selaku tim kreatif Niki sendiri ya, harapan Niki sendiri dengan pelaksanaan PKB yang ke-45, tentunya ke depannya akan ada lagi Astungkara bisa lebih besar. Kami berharap Pesta Kesenian Bali yang ke-45 ini berjalan dengan lancar dan sukses dan tentunya ke depan kita berharap apa yang masih perlu kita perbaiki di tahun ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan tentu kita akan tingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Evaluasi yang paling poin penting dilakukan. Paling poin penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh isian acara agar dia satu tetap nilai estetika dari kesenian itu, ibaratnya roh dari kesenian itu jangan sampai dikaburkan atas dasar kreativitas. Nah, kemudian dari sisi penyelenggaraan kita memang harus memfasilitasi berbanding lurus dengan persiapan apa yang dilakukan oleh seniman. Seniman itu 5 bulan loh mereka persiapan. Jadi kita selaku penyelenggara harus benar-benar juga mempersiapkan panggung mereka dengan baik. Baru mereka merasa adil. Jadi payah mereka 5 bulan itu biar tidak nanti ketika mereka hadir di panggung misalkan hal kecil soundnya gangguan, lightingnya gangguan dan lain sebagainya. Mereka merasa sia-sia selama 5 bulan itu gitu. Nah ini yang penting ke depan itu kita harus siapkan dengan baik dan tentunya itu akan ada di sektor penganggaran yang harus berbanding lurus dengan peningkatan isian acara gitu. Di samping juga kendala cuaca. Kendala cuaca sebenarnya kita bisa siasati ke depannya. Siasati dalam artian dengan memilih beberapa panggung yang bisa kita gunakan sebagai areal ya untuk digeser-geser begitulah ya gitu. Jadi memang tidak semua hal kita bisa puaskan. Contoh barong kalau kita adakan di Arda Chandra bagi Dewan Juri susah melihat jauh penilaiannya. Tapi kalau kita carikan panggung yang ideal buat barong di Isi dan Pasar, di Nertia, bagus panggungnya, Dewan Juri enak menilai, penonton marah-marah karena itu dianggap sempit gitu. Jadi ya memang kita tidak bisa puaskan semua gitu ya. Jadi mohon maaf gitu. Niki ngiringna barong-barong ke Kenten ke PKB. Pak Muka, ini tentunya ada hal-hal yang digarisbawahi ini menjadi kebanggaan bagi para seniman yang bisa tampil di Pesta Kesenian Bali Niki sendiri. Ada harapan dari Pak Muka sendiri terhadap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke depannya? Harapan saya atau pesan saya yang terakhir cuma terima kasih kepada Pemda Bali, penguasa dan pemegang kebijakan karena Pesta Kesenian Bali ini sudah berlanjut dari tahun ke tahun. Karena saya menggarisbawahi Pesta Kesenian Bali ini satu ada pelestarian, dua ada ruang kreativitas, berinovasi para seniman, pencipta baik pertunjukan maupun seni rupa. Kemudian yang ketiga ada yang terakhir promosi. Ini luar biasa. Seniman yang ada di pedesaan seperti yang disampaikan tadi bisa dia pentas di PKB ini luar biasa. Promosi baik di dunia internasional maupun di dunia nasional. Itu sudah yang dapat saya garisbawahi. Ketika pentas di PKB ini sudah jadi branded bagi mereka ya. Pak Nala selaku kurator, tim kurator. Begini. Selama Pesta Kesenian Bali sekarang hari ke-18 dan sisanya kurang lebih 12 hari lagi, tim kurator sudah setiap hari, jadi ada 4 orang anggota tim kurator yang setiap hari mengamati. Di samping juga ada tim pengamat di masing-masing event. Ada pengamat gong kebiar, ada pengamat barong, termasuk juga ada tim juri, pengamat balai ganjur. Nah, pengamat drama gong juga. Nah ini diharapkan nanti dari 18 hari kita sudah punya catatan-catatan, sisanya pasti ada lagi catatan-catatan yang harus kita sambungkan, kita gabungkan lagi dengan tim kreatif dan pengamat seni yang lain sehingga PKB yang sekarang kita bisa evaluasi dengan baik
dan berharap Pesta Kesenian Bali tahun depan menjadi lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Baik, Bapak-Bapak terima kasih. Masih ada waktu 2 mingguan Niki untuk bisa, yang belum bisa datang harus datang ke Pesta Kesenian Bali yang ke-45 agar tidak menyesal di kemudian hari. Siapa tahu nanti tahun depan bisa pindah aja di Pesta Kesenian Balinya lebih jauh tapi lebih maksimal lagi ya, dengan segala yang ingin dicapai tentunya, yang kedepannya lebih baik tentunya. Baik, saya Made Sukedanekaran, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.